Masyaallah muslimin, Bapak Ibu yang kula hormati kula tresnani, alhamdulillah hari ini, bulan ini kita di bulan yang mana di belahan dunia, khususipun di belahan Nusantara Indonesia mengadakan banyak sekali kegiatan-kegiatan karena hari ini adalah hari di mana bangsa Indonesia dilahirkan. Bulan ini adalah bulan di mana bangsa ini dilahirkan. Tepatnya di tanggal 17 Agustus tahun 1945. Maka dari itu kita pun seyogianya ikut berbahagia karena kita lahir menjadi bangsa Indonesia, bangsa yang penuh dengan toleransi, yang bangsa yang merdeka karena sebuah perjuangan, bukan karena sebatas karena negosiasi ataupun hadiah, akan tetapi Indonesia adalah satu-satu bangsa yang mana Allah Subhanahu wa taala hadiahkan kepada kita dengan cara berjihad, dengan cara berjuang, dengan cara melawan musuh-musuh bangsa Indonesia, yaitu zaman itu adalah Londo dan antek-anteknya. Maka seyogianya kita iwatiwilar sadani warsalullah harus mensyukuri selalu nikmat yang Allah berikan kepada kita akan kemerdekaan ini. Dengan cara apa? Dengan cara yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Karena sejatinya tidak ada boleh ketaatan seorang hamba, seorang manusia kepada makhluk hanya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan malam hari ini kami akan menyampaikan satu hadis Rasulullah SAW bagaimana sejatinya seyogianya kita sebagai seorang muslim mewarnai kemerdekaan ini dengan cara-cara yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Ampun nganti kula jenengan jane seneng karena lahirnya bangsa Indonesia di bulan ini, akan tetapi ternyata kesenangan kita membuat malu para ulama, membuat malu para pejuang yang dulu memperjuangkan Nusantara hingga akhirnya menjadi NKRI yang kita cintai. Nuwun sewu Pak Bu, dulu ketika para ulama berkumpul, dulu ketika para pahlawan berkumpul untuk memerdekakan bangsa ini tuh tidak sebatas dengan tertawa, akan tetapi dengan penuh perjuangan, bahkan dulu ada yang namanya resolusi jihad. Jadi kata-kata jihad sesungguhnya niku nuwun sewu Pak, itu dari zaman dulu seurung Indonesia merdeka ini udah ada. Kenapa hari ini kita menjadi bangsa Indonesia risih, takut dengan kalimat jihad? Apakah kita nggak tahu akan jihad yang sesungguhnya? Allah Subhanahu wa taala mengatakan jihad itu al-qital, ketika kita berhadapan dengan musuh. Akan tetapi hari ini sudahkah kita merdeka? Secara hukum mungkin iya, karena kita tidak dijajah. Akan tetapi secara intelektual, secara ekonomi, secara apapun itu, sejatinya bangsa Indonesia masih dijajah. Maka tugas kita hari ini berjihad Pak. Berjihad mempersiapkan segala sesuatunya, iqdad, untuk melawan orang-orang yang tidak suka dengan bangsa Indonesia, yang mayoritas Indonesia adalah kaum muslimin di dalamnya. Sehingga ketika hari ini kita memperingati 17 Agustus besok insya Allah, di hari Sabtu insya Allah, dengan cara apa? Satu, mengenang para pahlawan. Ketika kita meminta barokah nuwun sewu, tidak sebatas kita mengenang fotonya, tidak sebatas kita mengenang namanya, akan tetapi dengan cara apa? Kados ketika kula jenengan ingin mendapatkan syafaat Rasulullah, ingin mendapat ridhoni Gusti Allah, tidak sebatas kita kenal la ilaha illallah, tidak. Akan tetapi bagaimana iman tersebut i'tiqad dan fil qalbi, meyakini dalam dada. Wa iqraru bilisani, kemudian mengikrarkan cinta kita kepada bangsa Indonesia dan dengan kepada para ulama. Yang ketiga wal amalu bil jawari, mengikuti kebiasaan-kebiasaan para ulama, mengikuti para pejuang-pejuang kita ketika dulu berjuang untuk melawan orang kafir, untuk melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, untuk melawan bangsa Indonesia. Nuwun sewu Pak, ketika kula njaluk tresno kali Kanjeng Nabi, cukup dengan sholawat tidak, tapi dengan cara apa? Kullu ummati yadkhulunal jannah, kabeh umatku mesti bakal mlebu swarga ilaman apa? Akan tetapi ada orang-orang yang tidak mau masuk surga. Apakah barometernya orang masuk surganya karena Rasulullah hanya banyak-banyak sholawat sampai melupakan sholat? Akan tetapi kata Rasulullah, man ata'ani dalal jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang mencintaiku dan mengikutiku, mengikuti tata cara hidupku, maka akan masuk surga. Adapun orang-orang yang sebatas kenal dan cinta akan tapi mereka tidak mengikuti sunnahku, maka mereka akan termasuk orang-orang yang tidak mau masuk surga. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita, yang pertama adalah ittaqillaha haitsu ma kunta.
Ketika kita ingin bangsa Indonesia ini tetap utuh menjadi NKRI Pak, kita harus kembali ke asas Pancasila. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Maka Rasulullah mengingatkan kepada kita, ketuhanan, keimanan tidak tempatnya hanya sebatas di masjid, tidak. Akan tapi Rasulullah mengatakan, ittaqillah tumakunta. Berimanlah kalian, tunduk patuhlah kalian, taatlah kalian dimanapun kalian berada. Karena sejatinya kewajiban kita tidak hanya beriman, tidak hanya berislam, tapi berihsan. Apa itu? Antakbudallah ka'annahu tarau fa in lam takun tarau fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah, engkau hidup di dunia ini, dimanapun engkau berada seakan-akan melihat Allah. Andai kata engkau tidak mampu melihat Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala selalu melihat kita. Maka yang pertama untuk mewarnai kemerdekaan kita, hari berbahagia bangsa Indonesia ini adalah bagaimana kita meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita. Lantas bagaimana meningkatkan ketakwaan dan keimanan? Al-iman yazidu wa yanqus. Yazidu bi taatillah wa yanqus bi maksiatillah. Bertambahnya iman itu bukan dengan nuwun sewu. Bertambahnya cinta kita dengan Indonesia tidak sebatas nuwun sewu lomba mangan kerupuk ngadeg. Tidak sebatas lomba wong wedok ngempit terong. Tidak sebatas lomba wong lanang macak kaya wong wedok macak kaya wong lanang. Tidak sebatas itu, akan tetapi betul-betul untuk mewarnai kemerdekaan kita, tapi kita meningkatkan amaliyah ibadah kita, meningkatkan kecintaan kita. Ketika kita cinta kepada Islam, ketika kita cinta kepada Allah, untuk menjaga keimanan kita, berarti kita tingkatkan kualitas kuantitas ibadah kita. Yang kemarin subuhnya bagaimana tadi, maka mulai hari ini kita perbaiki untuk esok bagaimana kita bisa bangun subuh hari. Adapun gambaran ketika hari ini kita cinta dengan bangsa Indonesia, jadilah pribadi yang baik untuk bangsa ini. Jangan sampai menjadi perongrong, jangan sampai menjadi penggembos. Buktikan cinta kita kepada bangsa Indonesia dengan cara apa? Dengan cara rukun. Dengan cara menjaga kehormatan saudara kita. Dengan cara menjaga lisan kita. Maka yang kedua Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, ketika kita ingin menjaga NKRI ini Pak. Yang pertama, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, kalau betul-betul engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan ingin mendapatkan akhir yang baik yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala, falyakul khairun aw liyasmut. Hendaklah mengatakan perkataan yang baik atau diam. Ini Pak, akhlak terbaik untuk bangsa kita hari ini, bagaimana kita menjaga lisan kita. Bagaimana kita menjaga lisan kita? Karena sejatinya lisan ini gambaran hati. Sedangkan hati yang bertakwa, lisannya akan baik, nggak mungkin nuwun sewu. Sejatinya Indonesia ini ketika hari ini mayoritas kaum muslimin nggak usah ngomongin toleransi. Islam itu dari dulu sudah mengajarkan toleransi. Apa kata Rasulullah? Jagalah lisanmu. Tidak beriman di antara kalian sampai saudaranya, sampai tetangganya selamat dari lisannya dan selamat dari perbuatannya. Apa maknanya? Toleransi. Itulah Islam. Maka ketika hari ini Pak, kulon jenengan nuwun sewu, kalau dipisahkan antara negara dengan agama nuwun sewu, nggak akan bisa jadi. Karena sejatinya yang menata bangsa Indonesia sejatinya adalah keimanan. Maka asas yang pertama ketuhanan, bagaimana bangsa Indonesia memiliki Tuhan. Karena ajaran apapun, agama apapun, ketika mereka meyakini ada Tuhan, niscaya tidak mungkin melakukan sebuah kemaksiatan atau tidak mungkin melakukan sebuah kejahatan. Maka nuwun sewu Pak, dulu ketika diadakan resolusi jihad jelas musuhnya adalah orang-orang kafir yang mengatakan diri mereka adalah orang-orang tidak bertuhan ataupun orang ateis waktu itu. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah taklim dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ittaqillah tumakunta. Mari kita warnai ketakwaan kita dimanapun kita berada, di masjid bertakwa. Mriki kan enten lomba. Bagaimana kita menjadi seorang ulama, menjadi kiai, menjadi ustadz, menjadi guru, menjadi sesepuh, mengajarkan kepada anak-anak kita lomba yang mengajarkan ketakwaan. Bagaimana mungkin kita akan mendapatkan ridhonya Gusti Allah, mendapatkan berkah, mendapatkan baldatun thayyibatun warubul ghafur. Bagaimana Allah akan mendatangkan rahmat kepada kita, barokah di desa kita, barokah di lingkungan kita. Adapun yang kita lakukan, melakukan perkara-perkara yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita orang yang beradab, kita itu makhluk yang sempurna. Lah kok dikon nuwun sewu lomba mangan kerupuk ngadeg ra entuk dijegengi. Lah wong ngadeg nyekel wek salah. Nuwun sewu Pak. Kethek. Sak kethek-ketheke kethek kuwi mangan ki sik nggo tangan. Lah kok sakniki nuwun sewu, kula jenengan mendidik anak kita kono le lomba. Panitia ayo le lomba. Dengan cara napa? Berdiri makan kerupuk. Naudzubillah, tidak dipegang lagi. Jadi kesalahannya fatal. Ketika kita meminta generasi bagaimana anak kita soleh,
ditarbiyah, dididik dari rumahnya, diajarkan di MDA, diajarkan di TPA, diajarkan di sekolahnya, tidak boleh makan dengan berdiri, kemudian dengan tangan kanan dan mengucapkan bismillah. Akan tetapi ketika satu hari di mana katanya hari merdekanya bangsa Indonesia, kita dibodohi sehingga runtuh kemerdekaan kita hiasi dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Barusan satu nih, Pak. Maem kerupuk karo ngadeg. Niku pun genah, pun buatan bismillah niku. Lah nglungguhe ora kok bismillah. Lah kok malah kabeh kok ora duwe tangan diajarkan lebih buruk daripada binatang. Betul. Ketika Allah mengatakan nuwun sewu, orang yang beriman itu Pak, sejatinya apa? Orang yang takut, orang yang tahu akan hak dan batil. Kenapa hari ini banyak terjadi? Nuwun sewu. Di hari kemerdekaan kita malah bermaksiat kepada Allah karena sedikitnya keimanan kita. Sedikitnya keimanan kita sehingga sudah tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang disyariatkan, mana yang termasuk maksiat. Padahal ini nopo bercerita tentang bangsa Indonesia, kemerdekaan bangsa Indonesia. Kita kalau mau sadar kembali bagaimana Bung Karno, bagaimana Bung Hatta, bagaimana Sudirman ketika memperjuangkan bangsa Indonesia dengan apa? Dengan kalimat takbir, Pak. Dengan kalimat bismillah, Pak. Ketika kita ingin ngalah barokah kepada Mbah Nuwun Sewu, Mbah Sudirman, bagaimana caranya? Beliau menjaga wudhunya, beliau menjaga sholat duhanya, beliau ikuti yang ingkang lumo, gitu. Sehingga betul ketika beliau menjadi seorang pahlawan yang jujur dan ternyata beliau adalah seorang ulama. Karena apa? Yang dijaga wudhunya, yang dijaga sholat duhanya, yang dijaga bagaimana beliau itu lumo kepada masyarakatnya. Lah saat ini kula jenengan memperingati bangsa Indonesia yang dulu diperjuangkan para ulama dengan tetesan darah. Lah kok saat ini berbahagia dengan cara apa? Mangan kerupuk dengan cara ngadeg. Iki cara nuwun sewu. Mbah Karno masih hidup, Mbah Bung Tomo tesih gesang masih sugeng. Anak Mbah Sudirman roh, Mbah Imam Bonjol, kemudian Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Ahmad Dahlan niku kok tesih wisen Pak kali kula jenengan iki. Ngakune iman, ngakune bangsa Indonesia yang asas pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa hari ini banyak kegiatan-kegiatan yang mana mereka seakan-akan tidak bertuhan? Yang mana mereka seakan-akan tidak beriman? Mas niki untuk hiburan, inilah bangsa kita. Hidup ini bukan sekedar hiburan, Pak. Akan tetapi bagaimana betul-betul kita menjaga anak kita, generasi kita untuk bagaimana kedepannya menjadi lebih baik. Coba nuwun sewu, kita padukan antara kemerdekaan ini dengan agama kita. Lomba sing bapak-bapak nuwun sewu, sing senenge tahlilan, biasane tahlilan saben Jumat. Ayo lomba maca tahlil sing paling bener. Kanggone sing seneng sholawatan, ayo lomba sholawatan. Sing kanggone seneng rotipan, ayo lomba ngapal rotib. Rotib al-hadad dan lain sebagainya. Kanggone sedulur-sedulur ingkang senengi ngapal hadis, ayo lomba ngapal hadis. Kanggone sing seneng fisik, ayo lomba bal-balan sing bener, ora kok nggo sayak, ora kok nggo tenek bengek lah ngoten. Betul-betul lomba yang baik. Loh, Mas lomba emang boleh, Mas? Boleh. Fisik itu boleh, Pak nuwun sewu. Rasulullah berpesan kepada kita, mukmin yang qawi itu lebih baik daripada mukmin yang dhaif. Mukmin yang kuat itu lebih baik daripada mukmin yang dhaif. Apa yang diajarkan Rasulullah? Lomba berenang, lomba berlari, bal-bal ini Pak berlari toh. Lomba memanah. Kemudian apa? Lomba melempar, lomba push up, lomba sit up, lomba pulang. Ini kan lomba kabeh toh. Lah kenapa kita warnai lomba ini dengan sesuatu yang bermaksiat, berbau-bau maksiat? Bukankah kita tahu kanggone wong lanang macak kaya wong wedok iki dosa dan sebaliknya, bukankah kita tahu orang cewek kok macak kaya wong lanang iki dosa? Apalagi kita malah buat patung-patung yang mana patung-patung itu mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Wis mubadir enek manfaate dosa sisan. Maka kita padukan, Pak. Sebagaimana dulu ulama napa? Membuat butir-butir yang namanya Pancasila ini berkumpulnya para cendekiawan dan ulama untuk menyatukan mula jenenge napa berbeda-beda bineka tunggal ika, berpikir bersama bagaimana bersinergi untuk mencari cita-cita yang luhur yang baik untuk bangsa Indonesia. Jadi yang sudah kemarin itu kita lupakan dan kita tinggalkan. Maka yang kedua, Pak, supados kula jenengan tetap menjaga keutuhan NKRI niki. Setelah kula jenengan bertakwa di pasar kita, bertakwa di rumah kita, bertakwa di dalam perlombaan-perlombaan kita untuk memeringkati kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, wa'ad bi isayyatal hasanatan tamhuha. Ayo bareng-bareng kita rubah diri kita. Sesuatu yang salah kita taubati karena Allah Maha Pengampun.
Tahun yang lalu kita lomba dengan cara perjudian mungkin. Hari ini kita hilangkan. Bagaimana caranya? Kita cari sponsor sebanyak-banyaknya untuk memberikan hadiah tanpa harus registrasi misalnya. Lah kalau nyampe lomba niku enten registrasi nih Pak, kemudian registrasi uang itu untuk hadiah, itu jenenge judi. Maka wa'ad bi saya telasan tabuh, karena sejatinya kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, kebaikan-kebaikan yang kita niatkan sejatinya untuk menghapus dosa-dosa yang masa lampau. Nuwun sewu. Napa mboten saged to kula jenengan mencari lomba-lomba yang baik? Bisa. Anak-anak kita niki lomba-lombane maca Quran. Lombane napa? Ngapal Quran. Lombane ngapal hadis, lombane berlari, lombane push up, lombane sit up, lombane bal-balan, lombane lempar cakram, lombane main bola takraw, voli dan sebagainya. Ini kan lomba yang sae. Ning nuwun sewu rata-rata sakniki Pak, setiap desa lomba niku napa? Nglebokne pulpen nang jero botol. Terus raine ditutupi balon utawa jaring gen ngempus napa ngoten niku nek. Bar niku malah ngisenke kabeh, Pak. Ngisenke kabeh. Tabdir tepung dibuangi. Niku tabdir. Padahal jarene Kanjeng Nabi napa? Sesungguhnya mubadir niku napa? Ikhwanu syayatin. Bahkan firman kalau enggak salah niku nggih. Innal mubadirina kana ikhwanu syayatin. Wong mubadir niku ikhwane syayatin. Mubadir niku napa? Kebiasaane setan. Hari ini akhirnya berpikir, wah nah orang ngono ra gayeng Mas. Nah niki Kanjeng Nabi ngelekne Pak. Bila salah satu di antara orang yang dilaknat Allah Subhanahu wa taala, orang yang dibenci Allah Subhanahu wa taala apa? Buat perkara yang lucu supaya saudaranya tertawa. Jadi gawe perkara piye carane lucu. Berarti nuwun sewu, ketika Allah mengatakan man dalala khairan, Kanjeng Nabi mengingatkan, sapa wong sing dalala khair mengajak kebaikan, maka orang yang mengajak akan mendapatkan kebaikan. Akan tetapi ketika kula jenengan melakukan mengajak keburukan, baik itu yang memiliki ide, baik itu yang mendanai, baik itu yang memfasilitasi, baik itu yang melakukan, kabeh dosane padha. Kanggone sapa wong kok udu, kanggone sponsor kok udu nggo lomba mangan kerupuk ngadeg, berarti sing udu duit ya entuk dosa, sing duwe ide ya dosa, sing panitia ya dosa, sing melu lomba yang dosa. Mergane napa? Yang dilakukan semua bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nuwun sewu Pak, ayo masjid ini sebagai fasilitas lomba anak lingkungan kita. Jangan sampai kita menginginkan generasi yang baik ketika napa nuwun sewu, acara perlombaan bangsa Indonesia, kebahagiaan kita harusnya malah direbut orang lain yang mereka enggak beradab dan berakhlak. Nuwun sewu. Sebagian mungkin uang infak kita untuk kegiatan 17-an mboten napa-napa. Enggak sekedar nggo ngapiki masjid ya sekali-kali nyenengne jamaah, ge lomba. Oh, nak masjid kan otomatis enggak jauh toh, lomba adzan. Kasus nyatane nuwun sewu kita tuh butuh generasi adzan. Kita itu enggak butuh generasi nuwun sewu. Wong mangan kerupuk ngadeg mboten butuh niku mboten sah dididik kathah. Wong Pak mriki tesih kathah kok mam kali ngadeg niku. Kok dadak lomba iki gen ngopo? Nak mung perkara ngoten niku kula jenengan tesih kadang lali, maem dahar mboten lenggah ngoten. Tapi nuwun sewu, kita sadar betul muadzin kita coba. Masjid mriki, masjid napa ning Al Barokah. Muadzine sinten? Mbah Kakung. Mbah Kakung lah sing nom nang endi? Sing nom enggak hadir. Bukankah kita tahu? Antum subanul yauma rijalul ghad. Kita ini yang 40 tahun ke bawah niku jenenge suban, pemuda. Warizalul ghad, dan nanti akan menjadi pemimpin-pemimpin, pemegang tampuk perjuangan. Baik itu di bidang RT, RW, bayan, lurah dan lain sebagainya sampai presiden. Kita lah kalau kita hanya mewarnai anak kita dengan lomba-lomba yang tidak bermakna, sampai nuwun sewu bingung golek muadzin. Padahal sekeliling sini banyak ustaz-ustaz pondok pesantren. Sing adzan wong sepuh ngono. Sing imam yang sepuh ngono. Apakah kita lambat untuk mempersiapkan generasi kita? Tidak. Akan tetapi karena kita lupa, ada hal yang lebih penting dari sekedar hal yang menyenangkan. Coba anak-anak TPA kita. Ada kan yang adanya bagus itu mesti ada. Untuk memacu mereka bagaimana? Dibuat perlombaan, dibuat motivasi, dibuat hadiah dan sebagainya. Pokoknya nek sapa sing adane iso kaya Mekah, sapa sing adane iso kaya Madinah, engko tak iki hadiah. Syukur-syukur nuwun sewu. Hal-hal seperti itu diprioritaskan, diumrohne, diajakne, diseneng-senengne. Karena apa? Orientasine berarti sing infak, sing memfasilitasi, sing punya ide, semua berdapat pahala itu.
masjid adzan wong tuwa ngoten niku. Malah anak-anake bukannya dijak lomba adzan, dijak lomba tilawah, dijak lomba sholawatan, dijak lomba yasinan, malah lomba napa? Nutuk balon. Lomba nutuk balon kayak banyu. Hikmahnya kan enggak ada. Terus mubazir, hikmahnya enggak ada, manfaatnya mboten enten, setelah itu enggak ada manfaatnya dan sebagainya. Gitu. Maka penting wa'ad bi isaital hasanatan huwa. Ayo bareng-bareng. Bagaimana negara kita ini, bagaimana ulama, sesepuh, kiai, desa bersinergi dengan pemerintah untuk mewujudkan bahasanya apa? Niatan yang luhur. Karena sejatinya bangsa Indonesia dibuka karena apa? Rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala serta niatan yang luhur untuk menjaga NKRI ini tetap utuh. Apa yang kita persiapkan? Kalau generasi kita belum mampu, ya generasi setelah kita. Generasi setelah kita. Bagaimana kita bersinergi antara ulama, umarok menjadi satu untuk mewujudkan apa yang kita cita-citakan. Enggak masalah sekolah dimanapun, jadi dokter yang bertakwa, jadi politikus yang bertakwa, dari tukang proyek dari badan yang bertakwa. Sehingga apa? Betul-betul mewujudkan bangsa Indonesia yang tentram damai. Lah nek nyampe awalnya tidak orang-orang yang bertakwa, Indonesia akhirnya koruptor di mana-mana, pencurian, pembunuhan di mana-mana. Karena apa? Karena kita lupa, yang di masjid aja lupa. Bahkan mungkin tidak sedikit kaum muslimin mengatakan, "Wah, wong masjid iki ora usah gawe acara nggo pitulasan." Itu salah. Lah dulu yang memerdekakan, yang memperjuangkan bahasa Indonesia ya para ulama kok. Berarti sepakat antara ulama dengan pemerintah itu sepakat. Untuk apa? Untuk melakukan sesuatu bagaimana bekerja sama mencetak generasi yang lebih baik. Ittaqillai tsumma kunta wa adbi sayyi'atal hasanatan muha. Yang kemarin, tahun yang kemarin kita lupakan. Kita istighfari. Maka bagaimana tahun ini yang akan datang, bagaimana hari ini lebih baik daripada hari kemarin dan hari esok kita niatkan lebih baik daripada hari ini. Yang ketiga, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bagaimana kita mencetak generasi kita diawali dari pribadi kita, yaitu orang-orang yang berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang berakhlak kepada dirinya, orang yang beradab kepada sesama. Jadi Pak, nuwun sewu. Kalau ada yang nanya nih nggih, kalau ada yang nanya, piye ya Tan memperingati hari kemerdekaan, kembali aja ke asas Pancasila. Kan kita hafal semua ketuhanan yang Maha Esa. Oh iya. Berarti piye carane kula jenengan nak dadi bangsa Indonesia meningkatkan kualitas tentang ketuhanan kita. Ojo-ojo nek musyrik dalam dada kita. Ojo-ojo nek khurafat dalam dada kita sehingga enggak barokahnya bangsa kita. Salat iya kana budu iya kana stain, tapi hakikatnya amali hariannya iya kana budu kepada Allah, menyembah kepada dukun kita minta pertolongan. Berarti apa? Ketuhanannya gagal. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sudahkah kita memiliki jiwa kemanusiaan? Kenapa diawali kemanusiaan? Orang yang disebut manusia ini mesti beradab. Karena apa? Karena manusia lahir membawa fitrah. Fitrahnya apa? Fitrah iman, fitrah taat, tahu ayat mana yang benar, mana yang salah. Nuwun sewu Pak, sak bodoh-bodone tiyang mboten sekolah, roh ndi sing salah, ndi sing bener. Iku jenenge fitrah. Rata-rata tiyang niku napa? Mergone wong kehilangan fitrah iki ora kudu pinter, Pak. Ora mergo bodoh, Pak. Kathah tiyang niku bar pinter malah lali fitrahe. Menungso lahir iki iso bedane bener lan salah. Lah kok barang sekolah, SMP, SMA, kuliah S1, S2 nyampe doktor malah ora sing bener karo sing salah. Korupsi salah apa bener? Salah. Sing lakoni wong sekolah napa mboten? Sekolah, pinter napa mboten? Pinter. Karena hakikatnya fitrah itu bukan karena pinter atau bodoh, tidak. Karena fitrah itu bawaan dari Allah Subhanahu wa taala. Fitrah niku sing disebut hidayah. Maka ketika dulu ada orang Pak tanya kali kula. Ustaz, menurut jenengan niku lembaga sosial niku napa? Kula niku nyampe lembagane diparingi hadiah motor setunggal. APV punya rekan yang warnanya hitam niku hadiah dari salah seorang agniya dari Sragen mriki, yaitu Mas Dendi. Beliau bergerak di bidang nyoklat, Prancis. Itu tanya kali kula. Sebelumnya beliau menanyakan lembaga-lembaga yang lainnya, tanya kali kula, Ustaz, sosial niku napa to? Sosial iki napa? Sosial iki pokok apa wae sing enek menungsone, pokok apa wae sing enek nyawane itu memiliki hak atas diri kita. Apa meneh menungso? Dan nuwun sewu, apa wae sing enek nyawane
makhluk semesta ini yang Allah ciptakan ini semua punya hak atas diri kita. Pohon, tumbuhan, binatang, apalagi manusia, jin punya hak atas diri kita. Itulah sosial. Dan kalau jenengan nuwun sewu, jenenge sosial nak kanca ngaji, sosial nak tangga iku jenenge ora kok sosial, iku jenenge golongan. Akhirnya kalau dijak teng Solo tumbas montor anyar. Go hadiah napa? Lembaga ataupun ya yayasan. Maka kanggo kula jenengan kita wujudkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Bagaimana menciptakan keadilan yang adil dan beradab? Jadi manusia. Wis ora usah ngomongnya agama sih. Ngomongnya dadi menungso. Ngomongnya wong sing duwe rasa. Mula jare wong Jawa apa? Rumangsa bisa rumangsa aja rumangsa bisa. Iku jenenge menungso. Hari ini enggak. Banyak orang yang beragama, banyak orang yang sekolah ning lali karo fitrahe dadi menungso. Niku kathah sakniki. Akhirnya napa? Bar ngaji gelut karo mertuane. Bar ngaji udur karo wong tuane. Perkara napa? Perkara kathok. Kathoke wong tuane ning ngisor mata kaki gelut. Perkara kupluke mbahe niku putih gelut. Perkara sing siji talinan sing mboten gelut. Perkara sing siji kuno sing siji mboten gelut. Lah lucu to? Lah ngajimu jane belajar apa? Apakah mengajarkan tentang permusuhan ataupun perdebatan? Tidak. Mengajarkan apa? Mengajarkan apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita ngaji, kita sekolah niku supaya menjadi jiwa manusia yang adil dan beradab. Karena puncak ilmu itu bukan ilmu. Puncak ilmu itu bukan lembaran sarjana, bukan tesis dan lain sebagainya. Puncak ilmu adalah ketika seseorang itu beradab, berakhlak. Maka disebut kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. Diajarkan Nabi mboten? Diajarkan. Bagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Sapa wonge sing iman dumateng Gusti Allah, kula jenengan salat tiap dina, golek apa? Golek swarga, falyukrim jarahu. Muliakan tetangganya. Selamat durung tanggamu teko lisanmu, selamat durung tanggamu teko rasan-rasanmu. Ndak urung ora patut dadi wong iman. Sampai Rasul mengatakan, la yadkhulu ahadukumul jannah hatta tu'minu. Kula jenengan ora bakal mlebu swarga kejaba iman. Wala tu'minu ahadukum lan sira kabeh ora patut dadi wong iman hatta tahabbu. Sampai kalian saling mencintai, menghormati, menghargai, yaitu toleransi. Baik tetanggamu wong muslim, kanca ngajimu apa udu, kabeh punya hak atas diri kita. Kalau sesama muslim apa kata Rasulullah? Kalian bertemu mengucapkan salam baik kepada orang yang kamu kenal ataupun tidak. Nah, karo kancane salaman pelukan, nah ora karo golongane, ora karo kanca ngajine, wala tekone ora. Kadang bel ngono mati to. Malah minger barang. Kaya jijik banget. Padahal dari Gusti Allah napa? Orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala bukan orang yang mencintai golongannya. Apa? Akan tetapi napa? Adzillati 'alal mu'min. Cinta kepada orang yang beriman. Berarti apa? Apapun ormas mereka, apapun golongan mereka, apapun keadaan mereka, bagaimana amaliyah ibadah mereka, mereka orang yang beriman yang berhak kita walahi, yang harus kita cintai. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Apa? 3. Persatuan Indonesia. Diajarkan oleh Rasulullah. Lah kita Pak, jadi bangsa Indonesia, ngakune bangsa Indonesia. Lah kok urung tentrem, urung ayem karo lingkungan ora gathuk, karo RT ora gathuk, karo pemerintah ora gathuk. Padahal diberikan wasilah apa? Permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmah. Kon musyawarah matur karo Pak RT, Pak RT. Iki ngene pripun? Kanthi wasilah napa? Adab tadi diawali. Setelah ketuhanan kon beradab. Berarti napa? Bermuamalah dengan siapapun nak jarine wong Jawa duwe papan adepan. Kowe iki ngomong apa karo sapa kudu duwe papan adepan. Nak jare wong Jawa iki duwe unggah-ungguh. Musyawarah. Jangan sampai kula jenengan napa? Jarine cinta NKRI ning ngono ketika musyawarah meneng mawon dikon usul ra usul ngono kuwi. Ning barang bubar metu teko pintu. Hah? Gembranggang ngomong nang ngendi-endi enten model ngoten niku temri. Enten mboten? Enten ingkang badhe usul idem mawon. Biarang metu teko pintu kuwi jane ngene kok, jane ngene, jane kepiye? Siapa yang mengajarkan Kanjeng Nabi? Bahkan Allah Subhanahu wa taala, kalau antum enggak cocok dengan saudara antum fatabayanu.
Ngobrol lo, lungguh bareng-bareng golek sebuah mufakat yang terbaik. Karena nggak mungkin Pak, kebaikan dipikirkan orang satu akan menjadi lebih baik ketika yang memikirkan orang dua. Tidak ada Pak, orang mufakat dalam keburukan itu nggak ada. Rata-rata orang yang sehat, orang yang beriman, berasaskan ketuhanan yang Maha Esa, mereka berkumpul untuk membuat rumusan yang terbaik untuk negeri kita, untuk lingkungan kita. Syaratnya apa? Syaratnya berkumpul musyawarah. Iki kan musyawarah mboten turun. Jak kumpulan ra gelem. Ditabayunke ora gelem ngomong. Barang nemburi ngomong kata-kata. Kata yang ngoten niku. Permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat. Hikmat itu apa? Hikmat itu banyak yang mengartikan apa? Pengalaman. Realitas kehidupan, apa yang sudah terjadi kita evaluasi. Bagaimana menjadi lebih baik itu dengan hikmat. Ataupun tenang, tentrem, ayem, betul-betul kita kumpul, golek sebuah kesepakatan, golek bagaimana yang terbaik. Hikmat itu ngoten niku. Ora hikmat malah udur, teman-teman kursi dan lain sebagainya, itu bukan hikmat. Kebijaksanaan gimana? Dalam permusyawaratan dan perwakilan. Oh, karena dulu nuwun sewu Pak. Seurung enek Indonesia, Kanjeng Nabi dakwahi nggih ngoten niku, permusyawaratan. Perwakilan dari kabilah-kabilah, enek kabilah Ansor, Muhajirin, enek sing jenenge kaum Ghifar dan sebagainya dikumpulkan, musyawarah. Sampai Rasulullah mengatakan, kalau bisa kita itu tidak boleh perang. Karena perdamaian itu lebih baik. Sebaik-baiknya perang tetap akan memakan korban. Mbok menawa jenenge Kanjeng Nabi itu mboten pernah ngajari peperangan. Kalau memang Rasulullah mengajarkan peperangan, Pak, ketika beliau sudah besar di Madinah, kemudian Fatul Makkah kudune perang, mboten perdamaian. Ki piye? Karena nyawa manusia itu begitu berharga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah niku napa? Bentengi betul. Bentengi napa? Jadi Rasulullah napa? Orang-orang yang mengatakan la ilaha illallah asamu mini dima'ahum. Hartanya, darahnya haram untuk kita. Hartanya, kehormatannya haram untuk kita. Akeh ngomong la ilaha illallah tok. Mula dulu ketika ada seorang sahabat perang, Pak. Perang ngoten niku. Medan perang tang teng ngoten niku, kok entes tunggalipun tiyang kafir niku pas meh ditebas, meh dibunuh, niku syahadat la ilaha illallah. Dibunuh oleh sahabat tersebut. Krungu Kanjeng Nabi, marah Kanjeng Nabi niku. Lah ngopo ada mbok pateni? Ya Rasulullah, dia syahadat hanya karena takut dengan pedangku. Jadi Rasulullah, apakah engkau sudah membedah dadanya? Apa engkau sudah tahu isi hatinya sampai engkau tega membunuh saudaramu? Apalagi hari ini, Pak. Jelas-jelas saudara kita niku napa? Muslim. Lah kok saling gedeng, saling fitnah, saling menyalahkan, golek bener dhewe. Golek menangi dhewe. Mergo napa? Mergo ra gelem musyawarah yang dipimpin oleh hikmat. Kebijakan dalam permusyawaratan perwakilan. Maka terwujudlah keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia. Keadilan. Jadi adil. Siapa yang mengajarkan adil? Allah dan Rasulnya. Adil kepada siapa? Adil kepada diri kita yang pertama. Banyak di antara kita pinter ngadili orang lain enggak adil dengan diri kita. Padahal kula jenengan nuwun sewu, hasibu qabla an tuhasabu. Kula jenengan kudu pinter menghisap diri kita sebelum kita dihisap, bukan pinter menghisap orang lain, golek kesalahan orang lain, tapi tidak pernah merasa dirinya punya salah. Rasulullah mengatakan, kullukum ra'in. Semua di antara kita pemimpin. Wa kullukum mas'ulun, dan kita akan mas'ul, bertanggung jawab atas apa yang kita pimpin. Apa salah satunya? Kita bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Bertanggung jawab atas lisan kita, bertanggung jawab atas perbuatan kita, bertanggung jawab atas hati dan pikiran kita. Hari ini enggak. Banyak di antara kaum muslimin pintar mengadili orang lain, akan tetapi tidak bisa adil pada diri sendiri. Melihat saudaranya urung sholat itu buwetingi. Padahal menurut saya akhir kehidupan manusia itu bukan tidak sholatnya hari ini, jangan-jangan sebelum meninggalnya sholat. Jangan-jangan sebelum meninggalnya dia taubat dan diampuni Allah Subhanahu wa taala, bahkan masuk surga. Kita enggak tahu, Pak, amalan mana yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sholat kita tertolak, akan tetapi kebaikan dia malah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kebaikan itu, Pak, siapapun yang melakukannya bernilai kebaikan. Sampai andai kata yang melakukan kebaikan itu orang yang paling buruk, itu tetap dinilai kebaikan dan itu berpotensi menjadi sebuah wasilah untuk dia masuk surga. Contoh, ada sebuah kisah yang masyhur. Siapa? Seorang wanita pezina.
enek wong wedok gaweane zina. Lewat kok roh kirik ngelak diombeni, wong wedoke mati mlebu swarga. Kita bayangkan coba. Hanya sekedar ngei ngombe nang kirik. Sing lakoni pezina, sing diombeni kewan sing najis. Apa sing dilakoni? Ngei ngombe. Niku napa? Dijamin mlebu swarga. Kita enggak tahu, Pak. Maka dari Kanjeng Nabi napa? Inna hadakum la yang mau bi amali ahli jannah hatta yakuna bainahu wa baina ila dhira. Sesungguhnya ada di antara kalian, ini introspeksi bagi diri kita. Napa? Ada yang beramal soleh, seakan-akan dirinya dengan surga dekat. Tapi napa? Di akhir hayatnya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggal di dunia dan dimasukkan neraka. Naudzubillah. Ojo peh sakniku kula jenengan salat. Sakniku kula jenengan sregep ibadah, akhire ndelok wong liya ki elek ngono kuwi. Kaya cedak karo neraka. Kula jenengan sing kaya cedak swarga. Wah, sing ngaji ngene iki sing cedak surga ngene iki. Nek sing perapatan-perapatan kono kae ahli neraka belum tentu. Jika Rasulullah mengatakan apa? Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar. Akan tapi ada di antara kalian, segolongan di lingkungan kalian yang seakan-akan apa? Kesehariannya melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, hatta yakuna bainahu wa baina ila dhira. Sampai dirinya dengan neraka itu kaya cedhak banget. Wis ora gelem salat, dijak ngaji angel, malah muring kadang. Ya kan? Nuwun sewu, Pak. Orang yang dulu, Pak, paling benci kepada Allah Subhanahu kepada Kanjeng Nabi, menjadi orang yang paling dicintai dan cinta kepada Kanjeng Nabi. Sinten? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab nek ketemu Kanjeng Nabi gedhinge naudzubillah, pengen beleh-beleh ngono. Neng sampai siapakah orang yang marah-marah ketika Rasulullah meninggal dunia? Umar bin Khattab. Ngarek pedangnya deh, ngalor ngidul. Sapa sing ngomong Muhammad mati? Tak pateni, saking tresnane kali Kanjeng Nabi. Orang yang dulu benci kepada Kanjeng Nabi, Allah balikkan dadanya menjadi orang yang paling cinta kepada Kanjeng Nabi. Sebaliknya kita. Hari ini kita belum tentu menjadi orang yang terbaik. Kau wis gedeng kepada kaum muslimin. Kau wis gedeng kepada ahlul maksiat yang jelas mereka masih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal belum tentu, kita belum tentu diberikan keistiqomahan, sedangkan belum tentu saudara kita yang hari ini tidak ibadah, mungkin kelak mereka bertobat dan diterima tobatnya dan dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka adil kepada diri kita. Adil niku apa? Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Jadi waya salat itu jenenge adil. Allah enggak melarang kita ibadah, Allah enggak melarang kita nyari maisha kok. Allah niku mboten nglarang kula jenengan macul, ndangir, nyambet damel mboten. Bahkan diperintahkan untuk tidak melupakan napa? Walatan sanasibaka minad dunya. Aja lali karo dunya, mbok piye-piye wasilah surga ki yo dunya. Wasilah ibadah ki yo dunya. Wasilah kebaikan itu dunia. Maka kata Allah, jangan lupakan. Akan tetapi jangan sampai ketika kula jenengan apa? Mencintai dunia sampai lupa hakikat manusia diciptakan untuk ibadah. Maka dari itu berarti filar sadil warsakullah, ada nasihat ini yang harus kita pegang teguh dalam kehidupan kita. Ittaqillah makunta. Untuk mewarnai kemerdekaan kita, untuk menjaga keutuhan NKRI yang kita cintai, yang pertama, ayo bareng-bareng kita tingkatkan kualitas-kuantitas ibadah kita, kepasaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa'ad bi isaital hasanatan huwa, memperbaiki perilaku kita. Kemarin piye karo tanggane, piye karo wong tuane, piye karo lingkungane, piye karo pemerintah, diperbaiki. Karena kebaikan-kebaikan yang kita lakukan akan menghapus dosa-dosa yang telah lalu. Yang terakhir, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Berakhlak yang baik. Berakhlak kepada diri kita, berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, berakhlak kepada Rasulullah, berakhlak dengan waktu, berakhlak dengan anak kita, keluarga kita dan lain sebagainya. Ditutup dengan asas Pancasila, yang pertama ketuhanan, yang terakhir adalah keadilan sosial. Bagaimana betul-betul kita meningkatkan tentang keimanan kita, ketuhanan. Yang terakhir, mari kita adil kepada diri kita atas apa? Atas kewajiban kita sebagai seorang hamba. Sehingga pada bulan kemarin kita sampaikan ketika Rasulullah ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, apa hak Allah atas hambanya dan apa hak hamba atas Robnya?" Hak Allah atas hambanya adalah hendaklah kalian beribadah dan tidak menduakannya, dan hak seorang hamba adalah ketika mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak musyrik kepadanya, niscaya tidak akan pernah diazab, tidak akan diberi kesusahan dunia dan akhiratnya. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama betul-betul berpegang teguh kepada la ilaha illallah untuk menjaga keutuhan bangsa Indonesia dan mengikuti syariat tata cara hidup yang diajarkan Rasulullah Muhammad SAW. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan.
banyak salah kami maaf, kepada Allah Subhanahu wa taala kami mohon ampun. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.